Akankah kejahatan dibalas dengan kejahatan? Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Membalas orang yang menyakiti kita terasa wajar. Sakit hati seringkali melahirkan keinginan untuk membalas. Namun saudara, benarkah kejahatan harus dibalas dengan kejahatan? Setelah Yakub meninggal, saudara-saudara Yusuf hidup dalam ketakutan. Mereka mengira Yusuf akan menggunakan kekuasaannya untuk membalas semua kejahatan yang pernah mereka lakukan. Tetapi saudara, yang terjadi justru sebaliknya. Yusuf menunjukkan hati yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Dari kisah ini saudara, kita belajar bahwa kasih Allah sanggup mengalahkan dendam. Sebelum lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, bukalah hati kami ya Tuhan saat merenungkan firman-Mu hari ini. Ajarlah kami melepaskan kepahitan dan memiliki hati yang mengampuni seperti yang Engkau telah lakukan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita baca Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Yusuf sadar ia bukanlah hakim. Tuhanlah hakimnya di ayat 19. Ketika saudara-saudaranya datang dengan penuh rasa takut, Yusuf berkata dengan tegas, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini pengganti Allah?" Kalimat ini saudara menunjukkan bahwa Yusuf tahu batas dirinya. Walaupun ia memiliki kuasa besar di Mesir, ia tidak mengambil haknya Allah untuk menghakimi saudara-saudaranya. Seringkali kita ingin membalas orang yang menyakiti kita. Kita berharap mereka merasakan penderitaan yang sama. Namun saudara, sikap seperti itu justru membuat hati kita terus terikat pada masa lalu. Yusuf memilih menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah hakim yang adil. Saat kita mempercayakan keadilan kepada Tuhan, saudara,
maka hati kita pasti menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi hidup untuk membalas, tetapi belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan pun juga mengajarkan bahwa pembalasan itu adalah hak Allah, bukan hak manusia. Itulah yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 19. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, Yusuf melihat tujuan Tuhan daripada kejahatan manusia di ayat 20. Yusuf tidak menyangkal bahwa saudara-saudaranya telah berbuat jahat. Ia berkata, "Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku." Namun saudara, ia langsung menambahkan bahwa Allah memakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan dan menyelamatkan banyak orang, termasuk umat pilihan Allah. Disinilah letak kedewasaan iman Yusuf. Ia tidak berhenti melihat luka dan sakit hatinya, tetapi melihat pekerjaan Tuhan di balik setiap peristiwa. Pengkhianatan itu memang menyakitkan saudara, tetapi percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah penderitaan menjadi berkat. Mungkin di hari ini saudara belum memahami mengapa Tuhan mengizinkan suatu peristiwa itu terjadi. Seperti Yusuf, saudara, percayalah bahwa Tuhan itu tetap bekerja dan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup anak-anaknya. Allah mampu mengubah keadaan yang paling pahit sekalipun menjadi bagian dari rencananya yang indah. Itulah yang juga tertulis di Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan yang ketiga, saudara, Yusuf memilih mengasihi, bukan sekedar mengampuni di ayat 21. Yusuf tidak hanya berkata bahwa ia mengampuni saudara-saudaranya. Ia juga berjanji akan memelihara mereka dan anak-anak mereka. Bahkan saudara, Alkitab mencatat bahwa Yusuf menghibur mereka dengan kata-kata yang menenangkan. Mengampuni berarti melepaskan kesalahan orang lain. Namun saudara, mengasihi juga berarti tetap memilih berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti hati kita. Inilah kasih yang juga Tuhan kehendaki di dalam hidup kita sebagai orang percaya, karena Kristus pun telah lebih dahulu mengasihi kita. Memang saudara, tidaklah mudah untuk melakukannya, namun ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus, kita pasti dimampukan untuk memutus rantai kebencian dan menghadirkan damai di tengah hubungan yang pernah rusak. Kasih yang berasal dari Tuhan Yesus itu akan selalu mendorong kita melakukan kebaikan, bahkan kepada orang yang pernah menyakiti kita. Itulah yang Yesus ajarkan di Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi saudara, di hari ini, adakah seseorang yang masih sulit saudara ampuni? Serahkanlah luka itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia adalah hakim yang adil. Belajarlah untuk melihat setiap peristiwa dengan mata iman, lalu mintalah Tuhan memenuhi hati saudara dengan kasih yang sanggup mengalahkan dendam. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Yesus, kami sering terluka oleh perkataan dan tindakan orang lain ya Tuhan.
Tolong kami agar tidak dikuasai oleh kepahitan, dan ajarlah kami menyerahkan keadilan kepadamu, melihat pekerjaanmu dalam setiap keadaan dan mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Berkatilah saudaraku yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, juga dalam pelayanan. Jika yang studi, Tuhan berkati supaya selesai studinya. Berkatilah bangsa dan juga negara kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera, memampukan saudara untuk mengampuni dengan tulus, dan menjadikan hidup saudara saluran kasih bagi banyak orang. Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, rahmat dari Allah Bapa, dan tuntunan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dendam memperpanjang luka, tetapi kasih membuka jalan menuju pemulihan. Ketika kita menyerahkan pembalasan kepada Tuhan, hati kita dibebaskan untuk hidup dalam damai. Jika membutuhkan doa, percakapan pribadi atau konseling, saudara bisa hubungi nomor yang ada di video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada seri renungan SKS berikutnya. Shalom.